cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Hijaunya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang terutamanya itu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul beramai-ramai di lokasi ataupun di kelas 10I yang kita cintai ini. Dan tak lupa salawat berkalikan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oke, langsung saja ibu absen satu persatu ya. Nanti jawabnya hadir Abdurrahman Akani. Hadir, Bu. Oke, Amar Soli Siragar. Hadir, Bu. Amirul Bahri Titonga. Hadir, Bu. Oke, Mudiara Asira. Hadir. Nabila Putri Lisa. Tujuan pembelajaran kita pada materi mengenai Islam Wasatiyah ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis pemahaman Islam Wasatiyah ataupun Islam yang moderat sebagai upaya membentuk sikap moderat beragama dengan akidah dan muamalah untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkebinekaan. Baru yang kedua, peserta didik mampu membiasakan sikap tokoh pendirian, moderat dan toleran sebagai cermin pemahaman Islam Wasatiyah ataupun yang moderat sebagai rahmatan lil alamin. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai Islam Wasatiyah. Sebelumnya, Ibu pengen tahu dari jawaban Anda sekalian apa itu Islam? Siapa tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Jan. Islam adalah ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Oke, bagus. Jawabannya tepuk tangan dulu. Yaitu aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Jadi Islam itu berarti kita harus tunduk ataupun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran seperti akidah, ibadah, tauhid dan sebagainya. Ananda, apa itu Islam Wasatiyah? Islam Wasatiyah adalah ajaran yang muncul sejak abad 20 Masehi Ya? dan berkembang seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam pada 14 abad yang lalu. Islam Wasatiyah yakni Islam tengah di antara dua titik ekstrim yang saling berlawanan, yaitu tafsir atau meremehkan atau wuluf atau berlebih-lebihan atau antara liberalisme dan radikalisme. Kita akan belajar mengenai Islam Wasatiyah. Jadi Islam Wasatiyah tadi ada yang bilang moderat, ada yang pertengahan, dan ada yang bilang seimbang. Jadi kalau kita kaji terlebih dahulu di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Nah ini ayat 143 yang dimana bunyinya waqadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam Wasatiyah itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yaitu terlebih dahulu terhadap malaikat, baru kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Islam itu di dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah tepatnya di ayat 143 ini, dari ayat ini saja telah menjelaskan
bahwa manusia ataupun yang menganut atau yang telah Allah jadikan kamu sebagai umat Islam itu harus adil ataupun seimbang, tidak miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Jadi di dalam Al-Quran, jika kita telaah kembali bahwa ayat tersebut dijelaskan itu posisi ayatnya saja telah berada di posisi yang tengah, pas di tengah, tidak condong ke kiri ataupun tidak condong ke kanan. Nah, jadi berdasarkan posisi ayatnya saja telah dapat kita kutip, artinya bahwa Islam wasatiyah itu mengajarkan kepada kita tidak boleh merasa bahwa agama yang kita anut itu agama yang paling benar, tapi dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Kalau kita ketahui bahwa surah Al-Baqarah ini kan ada berjumlah sebanyak 286. Nah, akan tetapi dalam pembahasannya mengenai Islam wasatiyah itu terdapat di dalam 143. Jadi berdasarkan itu saja telah banyak tanda-tanda yang Allah jelaskan kepada kita bahwa Islam itu tidak memilih ataupun tidak menitih beratnya itu ke kiri ataupun ke kanan. Nah, jadi adapun prinsip-prinsip utama Islam wasatiyah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya tawasud ataupun moderat. Yang kedua itu tawazun ataupun keseimbangan. Dia tidak berat ke kanan ataupun berat ke kiri, yaitu seimbang. Baru yang ketiga itu keberatan. Keberatannya itu berimbang dengan adanya keseimbangan tersebut. Baru ada yang keempat itu adanya keadilan. Baru yang kelima adanya kesejahteraan umum. Baru ini mengenai ruang lingkup Islam wasatiyah. Pada dasarnya ruang lingkup itu adalah kajian yang harus dibahas di dalam Islam wasatiyah. Pada pembelajaran kali ini kita hanya membahas ruang lingkup Islam wasatiyah itu ada 4 ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu mengenai akidah, ibadah, ruang lingkup budi pekerti, dan ruang lingkup tasyri' atau pembentukan syariat. Jika dia mengenai ruang lingkup akidah, yaitu membahas mengenai posisi ataupun memerintahkan bahwasanya posisi wahyu sebagai pembimbing nalar itu menuju kemaslahatan dunia akhirat melalui syariat. Artinya posisi pikir dan zikir itu harus seimbang berdasarkan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang kedua yaitu Islam wasatiyah dalam ruang lingkup ibadah. Jadi kalau dia dalam ruang lingkup ibadah, kita harus menyeimbangkan bagaimana hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia, yaitu habalum minallah dan habalum minan nas. Baru yang ketiga yaitu wasatiyah dalam ruang lingkup budi pekerti. Jika dia dalam ruang lingkup budi pekerti, kita harus menerapkan bagaimana akhlak-akhlak terpuji dan kita harus menjauhi bagaimana akhlak-akhlak tercela. Seperti yang kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu kan ada akhlak hubbud dunya gitu kan, tamak, ria, licik, diskriminatif. Jadi itu semua akhlak tercela harus kita hindari. Dan yang harus kita tanamkan yaitu akhlakul karimah. Baru yang keempat yaitu mengenai ruang lingkup tasyri' atau pembentukan syariat. Jika dia mengenai tasyri' itu, kita harus membedakan hukum yang mana dia wajib, sunnah, mubah, yang boleh gitu. Jadi kita harus membedakan sesuai dengan pembentukan syariat yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oke. Berdasarkan rangkaian tadi penjelasan kakak mengenai Islam wasatiyah, kakak ingin mendengarkan apa sih keganjalan dalam hati kalian. Ada yang ingin bertanya? Kakak persilakan. Kepada Mutiara, kakak persilakan. Tadi kan Kak ada 4 ruang lingkup Islam wasatiyah. Jadi gimana Kak cara kami membedakan 4 ruang lingkup itu? Mengenai ruang lingkup Islam wasatiyah itu pada kali ini kakak akan menjelaskan 4 ruang lingkup, yaitu yang pertama yaitu mengenai akidah, ibadah, budi pekerti, dan mengenai pembentukan syariat ataupun tasyri'. Jadi kalau kita bedakan, kalau dia mengenai ruang lingkup ibadah itu mengenai bagaimana kita memposisikan antara dunia dan akhirat, bagaimana kita memposisikan antara pikir kita dengan zikir kita. Baru yang kedua yaitu ruang lingkup mengenai
ibadah, yang dimana kita harus menyeimbangkan antara hubungan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hubungan kita terhadap sesama manusia. Misalnya kita harus seimbangkan, misalnya kewajiban kita itu kan belajar. Nah, kewajiban kita juga untuk mendirikan ibadah sholat. Misalnya misalnya adik ini kan sedang belajar, tapi azan telah berkumandang, tapi dia selesaikan dulu belajarnya selama bel nanti berbunyi, baru setelah bel berbunyi dia lanjut untuk melaksanakan ibadah sholat. Seperti untuk istirahat kedua kan, itu kan azan dulu baru bel istirahat kan, jadi dia lanjutkan dulu belajarnya karena kan belajar juga melakukan suatu kewajiban. Nah, jadi inilah perbedaannya antara 1 dan 2. Baru mengenai ruang lingkup yang ketiga itu mengenai budi pekerti. Itu mengenai bagaimana kita sebagai manusia agar memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, perangai yang baik, sehingga kita senantiasa disukai oleh banyak orang. Baru yang keempat mengenai ruang lingkup tasyri atau pembentukan syariat. Bagaimana kita memposisikan, bagaimana hal yang wajib, apa yang hal yang mubah, sunnah, yang haram. Jadi kita harus seimbangkan ataupun kita harus tunduk terhadap syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 22. Oke, sekarang kita ice breathing. Anti, antu, dan ante. Anti, antu, dan ante. Ada pesanannya semuanya? Konsentrasi dimulai. Antu, anti, ante. Namanya kalau dia pas dipanah ini namanya nanti 3 orang dia maju depannya. Kita coba. Siapa ya? Abdul Jaga. Kedua. Amin. Siapa? Lili. Mau jawaban A, B, C terserah. Pokoknya nanti kalau benar 5 poinnya 100, kalau salah 1 poinnya 80. Pokoknya nanti kalau salah 1 itu jangan berkurang poinnya 20. Tidak berkurang itu poinnya 20. Oke? Nomor 1 bisa. Promo, tapi kamu Anak-anak juga dari Sunda. nomor 7 siapa? Oh. Bes. Ayam. Habis. Afrika. Bakso. Oke, salah satu perilaku persatuan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah cuma 30 detik ya, Dek? Dek. Salah. Tepuk tangan untuk dia. Mas Satya dapat dimaknai sebagai adil dan pikiran. Apa? Tepuk tangan lagi. Kali ini mengenai sama Satya dalam ruang lingkup. Tadi ada yang bilang untuk pikir sensitif. Tidak. Oke. Belum cukup. C. Oke, kita lihat. Yeay!
membaginya secara hitung ya deh, hitung 1, 2, 3. Hitung, mulai. 2, 3. 1, 2. Kelompok 2, ini soalnya diskusikan apa jawabnya baru nanti dipresentasikan ya. Baru Oke, tadi kan Kak telah jelaskan mengenai Islam Wasatiyah beserta dengan rangkaiannya, serta dengan tentang soal-soal yang telah Kakak terapkan dengan aplikasi WordWall. Sekarang Kakak mau nanya, siapa yang bisa menyimpulkan mata pelajaran kita pada siang hari ini? Saya Bu. Insan? Jadi Bu, bentuk Islam Wasatiyah adalah Islam yang seimbang, tidak terlalu berat di kanan dan tidak terlalu berat di kiri. Yang kedua Bu, itu Islam Wasatiyah terbagi 4 lingkup, yaitu ibadah, akidah, budi pekerti, dan juga tasrif. Yang ketiga Bu, di Al-Quran Islam Wasatiyah terdapat pada surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Tepuk tangan dulu untuk Rizal. Minggu depan pahami lagi apa itu Islam Wasatiyah, ruang lingkup, perbedaan di antara keempat ruang lingkup tersebut, baru bagaimana cara kita menerapkan Islam Wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tugasnya itu berkelompok. Tadi kan udah kakak kasih kertas masing-masingnya kan? Oke. Mana tadi kelompok 1? Jangan lupa ya dek. Kelompok 2? Sudah Pak. Kelompok 3? Oke. Jangan. Jadi untuk wakil tuanya, pimpin doa lagi untuk kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Doa kafaratul majelis. Jadi atas partisipasinya kepada Ananda sekalian, apabila ada kata-kata kakak yang salah, kepada Allah kakak mohon ampun, kepada adik-adik sekalian kakak mohon maaf. Kakak sudah dengan